konflik gereja liar itu gereja Protestan semua. Kenapa? Ya. Karena kalau saya baca di dalam Katekismus Gereja Katolik. Nah, ini Katekismus Gereja Katolik ya, nomor 841. Nih saya bacakan ya, hubungan gereja Katolik dengan umat Islam. Ini ada katekismusnya, ada magisterium bapak-bapak gereja. Ini katekismus 841. Bapak boleh dicek langsung ya. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga ini nih. Bentar ya, saya biar gede. Oke, biar gede saya ini nih. Ini Pak ya, saya bacakan ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, kok ngeblur. Namun, sebentar ya. Namun rencana keselamatan juga ya merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang mereka menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Oke, sebentar. Dan bersama kita bersujud dan menyembah Allah yang tunggal. Tuh, kalau agama Katolik di dalam ajarannya langsung resmi, Katekismus Gereja Katolik menghargai, merangkul umat Islam. Kalau Protestan, waduh, jangankan ke kita Pak, ke sama Katolik aja tuh Bapak disebut botol. Memang ajarannya dari Lutheran itu. Kalau agama Katolik santun, Protestan tuh Pak, jangankan ke saya, ya, ke Bapak saja yang Katolik, mereka mengatakan Bapak botol. Ya kenapa? Ya itu ajaran Lutheran, heresi. Kata Romo Patris Allegro, Protestan ini adalah serigala berbulu domba. Mereka itu cuma casingnya aja Kristen, dalamnya bukan. Makanya musuh kita itu, saya umat Islam tidak pernah bermusuhan dengan Katolik. Tetapi yang bikin gereja-gereja liar itu ya Protestan. Sudah mereka melanggar Roma 13 ayat 1, mereka sosok jadi korban, padahal mereka pelaku pelanggaran. Baik, Bapak Florianus Tanguk, ada lagi Pak? Saling follow ya, Nandar ya. Iya, siap, saya follow Bapak. Siap, makasih Pak ya, saya follow Bapak nih. Ya begini, Pak Bang Nandar, saya salut, saya respect dengan akun-akun yang bicara tentang lintas agama. Kalau di dalam ajaran agama itu menyejukkan, menyegarkan. Artinya saya ini sangat suka ceramahnya Ustadz siapa yang dari Makassar tuh? Dasar Latif. Itu saya kalau dia ada hiburnya, ada ini artinya bahwa yang namanya ajaran itu ketika baik pasti siapapun mau terima. Kan gitu ya. Jadi ajaran itu kalau menyejukkan siapapun dia mau terima. Tapi kalau ajaran itu menyesatkan, menjelekkan satu sama lain, nah ini yang dari saya bahwa sumbernya ini bukan dari Tuhan ya. Maunya cari kebenaran sendiri, ternyata tanpa melihat diri sendiri, menganggap diri benar, tapi orang lain melihat dia itu padahal paling hancur. Makanya saya secara pribadi Pak Abang Nandar, ya, sebelum saya membicarakan orang lain, yang pertama adalah bicaralah diri saya sendiri. Siapakah saya sebenarnya? Apakah saya sudah menjalankan agama baik dan benar? Ya silakan dulu tamu. Izin saya bentar lagi buka cam sekitar 3 menit lagi ya. Lagi pakai jilbab, lagi pakai konde bentar ya. Siap Uni, siap. Oke. Nah, ini guru saya Pak, namanya Ripa Nenek Gaye. Ini saudara-saudara saya OMK. Masya Allah, salam toleransi kakak. Aku kasih mati lagi. Iya. Jadi kalau orang Katolik itu penuh senyum, beda kalau Protestan Pak. Sangar. Kalau Katolik itu sangat damai sejahtera. Bentar, Bapak ini kok mirip orang Katolik ya, lemah lembut, baik gitu. Kok bisa ya? Bapak Katolik ya? Saya ya? Iya. Ya, memang saya Katolik, diajarkan untuk pantesan Pak, sudah saya duga dari tadi, pasti Bapak Katolik nih. Dilihat dari namanya juga. Iya Pak, lanjut Pak, 2 menit lagi Pak, masih pasang konde Pak.
Nah, ini ada Ya, guru saya, Pak. Kalau Bapak mau bertanya apapun, ini guru saya itu lebih pandai daripada saya, namanya Ripa. ya, Ripa. Bohong Pak, bohong Pak. Dia Pak guru saya Pak. Yang ngajarin Enggak, saya Pak, dia Pak. enggak. Pak Abang Nandar, baru saya ngomong, tidak boleh bohong, Oh tidak boleh iya, bohong. iya. Biar saya tahu. Lanjut, lanjut, lanjut. Aduh. Bapak, jangan Ya, jangan Bang. hiraukan kalau Protestan komen-komen yang buruk terhadap Bapak ya, jangan dihiraukan. Itu Protestan Nah, nggak yang apa-apa Bang Nandar, karena sebenarnya begini, kita harus mengimplementasikan agama itu dalam sifat watak tingkah laku kita. Ketika kita melakukan yang terbaik, maka orang lihat, oh itu agama baik. Tapi kalau kita mau meribut tiap hari, mau memusuhi orang, itu kan mengimplementasi dari ajaran agama itu. Kami Katolik kita cinta dan kasih. Cinta dan kasih itu berarti bahwa kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Cintailah sesamamu manusia seperti mencintai diri sendiri. Iya. Kan gitu. Masalahnya dia menguji Katolik, dia bantai Katolik, saya turun. Iya. Saya turun. Artinya bahwa kami di dalam ajaran Katolik di sini bersama Islam itu kenapa ya 101% rukunnya, nggak pernah yang namanya ribut. iya betul. Orang remaja masjid pun kalau ribut sama orang itu OMK sekitar itu cari tahu ada masalah apa, kan gitu. Coba saya kasih dia satu. Dan nanti kalau hal yang ini Dia untuk kalau ada orang ganggu Katolik di Jawa, dia tolong kasih dada. ya ini saudara saya Bang. Pak, Bapak kita jangan sampai mau diadu domba sama orang-orang Protestan yang benci sama kami berdua ya Pak. Gini, yang membenci ibu dengan abang itu berarti menurut saya orang berdosa. Termasuk saya. Termasuk saya kalau membenci ibu dengan abang ini berarti saya berdosa. Karena namanya membenci itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Sepakat ya? Sepakat. Tidak pernah diajarkan oleh Allah itu membenci, tidak pernah. Tapi kalau mencintai itu yang diajarkan. Ini kali, kalau memang bisa, kalau memang betul-betul kamu Ini abang saya di belakang menyampaikan begini, Abang Nandar. Ya. Rangkulah sesamaku umat Katolik dimanapun abang berada, berilah mereka pemahaman yang positif, entah itu dari ajaran abang maupun ajaran Katolik, supaya ketika mereka melenceng sadarkan bahwa yang namanya Katolik itu tidak sombong, tidak ego, karena memang di dalam ajaran Katolik itu mengajarkan bahwa siapa yang menyombongkan diri akan direndahkan. Ya, betul. Itu ajaran Katolik, Pak. Kalau ajaran Protestan mah meninggikan diri. Protestan Romo Allegro aja dilaporkan sama Protestan ke Polda NTT. Itu kan itu. Ya, saya tahu. Kebetulan saya juga orang NTT, Bang. Orang NTT. Oh, Saya orang NTT, lalu saya ada dinya Pulau Flores. Saya di Pulau Flores. Flores itu kalau di bahasa apa kan kayak apa ya, bunga itu, mekar gitu, sejuk. sejuk, menang, betul. Karena nggak pernah ada keributan, yang ada damai, tenang. Ya. Orang Ya. Katolik memang damai, tapi kalau Protestan, Pak, aduh, ini heran nih, orang-orang Protestan aja menghina Bapak tuh. Nggak ada apa-apa. tuh. Orang Islam Abang. nggak ada yang menghina Bapak, malah orang Protestan itu menghina Bapak. Saya juga heran nih, kok bisa ya ajarannya begitu ya? Abang, bagi saya itu biar kalau dia puas dan senang ketika menghina saya, nggak apa-apa. Itu saya tidak pernah balas. Yang penting bahwa dia menyadari apa yang dia buat, karena dia tidak tahu apa yang dia buat di dunia ini. Kan gitu. Makanya Yesus mengatakan begini, abang, Ya. ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kan gitu, abang. Kalau dalam ajaran kami Katolik itu kan Yesus mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya, betul. Itu ajaran, itu suksesi apostolik juga, Pak. Katekismus Ya. gereja Katolik juga ada. Tapi kalau Protestan nggak ada katekismus, nggak ada suksesi apostolik. Mereka itu suka apa? Nggak tahu lah. Nggak ada jelas ajarannya dari mana. Martin Luther. Ya, makanya saya bilang kita ini dalam satu wilayah NKRI yang mana merdeka dalam pikiran kita, sejuk dalam perbuatan, dalam tingkah laku dan sesama kita. Ngapain kita cari persoalan, tidak ada untung. Betul. Dalam iman saya
itu mengatakan begini, ketika kita selama hidup ini dari kandungan ibu sampai sekarang, itu dicatat oleh Allah tentang amal dan perbuatan kita. Wah, sama ini Pak kalau Katolik dan Islam. Ketika kita mati akan dibukakan lembaran hidup kita. Betul, sama-sama. Dibukakan dalam lembaran hidup kita, presentasi perbuatan kita di dunia ini. Ketika Anda 90% jahat, maka pasti akan dibawa neraka. Ketika kita perbuatan dalam hidup ini selama masih hidup berbuat baik. Izin sebentar, mau ganti akun dulu ya Pak. Soalnya akun saya yang ini Pak, saya nggak bisa pakai filter Pak, jadi kelihatannya nggak cantik. Bentar ya Pak, turun dulu. Ya, turun sana. Ya, jadi Abang Nandar, saya respect dengan abang mereka. Saya juga respect sama Bapak. Ya, tapi saya mau sampaikan begini Abang. Ya, gimana? Abang ada live bersama ada Abang Edis, nasihati aja lah satu sama lain. Oh, Tidak nggak bisa usah. Pak, mohon maaf. Mau, Kalau nggak mau Protestan juga. ini nggak kena nasihat. Kalau Protestan ini Pak bebal banget, nggak bisa dinasehati karena mereka carinya duit Pak, susah. Itu ada donaturnya dari Amerika. Kalau si Edis itu nggak bisa Pak, sudah uang orientasinya, ini nggak bisa kena. Bang, ini satu lagi dia bilang tapping begini, Boleh, ini boleh. orang ini Yudas. Oke, artinya bahwa saya ini dianggap Yudas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enak juga Protestan Pak, orang-orang Ya. Bapak Katolik Pak dibilang Yudas. Ya, artinya bahwa saya yakin begini, Abang Nandar, Ya, ya. ketika dia berbuat baik dan berbuat benar sesuai dengan ajaran Allah, maka dia menjalankan agamanya dengan baik. Salam kenal Mbak Uni. Ya Pak, salam kenal Pak. Aku pakai jilbab baru Pak, belum lepas nih labelnya Pak. Oke, oh iya. Puji Tuhan dapat rezeki baru, jadi dapat pakaian baru jadi. Ya, Pak, jadi jangan bilang nanti aku Pak, aku nggak mau dituduh pakai jilbab itu aja. Padahal jilbab aku warnanya banyak hitam, tapi ini baru nih aku pakai labelnya nih. Mantap, mantap tuh. Mantap tuh Bang Nandar. Jadi inilah wajah Allah yang cerah, yang penuh damai, penuh kasih. Saya yakin dan percaya apa yang kita buat hari ini itu kan dilihat dan direkam oleh Allah. Karena Pak, biasanya Pak, kalau ada orang Katolik yang baik banget kayak Bapak ini ya kan, santun kepada kami, biasanya dituduh sebagai Islam yang menyamar loh Pak, sama orang-orang yang agamanya lain. Bapak Islam aja. sabar Dituduh. Pak, saya Coba, kasih Pak. tunjuk. Bilang Pak kalau Bapak Katolik beneran Pak, mereka Ya, tuh nggak ya, percaya takutnya Pak. dibilang Islam Pak. Kalau Iya Protestan Pak, suka dibilang nuduh. Islam nyamar. Jangan tunjukkan KTP Pak, kena ini Pak. Kalau KTP kenapa? Enggak. Saya tutupin hanya melihat ini aja. Ya, kalau Bisa lihat kah? oh bisa Katolik, ya. Ada. Ya kan? Ada Pak, cukup. Katolik, ya. Ya. Yuk teman-teman Protestan, Katolik ya, jangan nuduh lagi Islam. Ya. Sebenarnya Bentar di Pak, saya zaman- kasih tahu teman-teman Protestan, cukuplah selama ini kalian membuli aku, bilang aku nenek peot, nenek gayung. Non Nandar dibilang monyong. Bapak ini jangan kalian bully lah, dia kan Tuhannya sama kalian, sama-sama Yesus. Jangan gitulah kalian. Lanjut Pak. saya nanggapi Uni ya, Mbak Uni ya. Pak. Barang siapa yang membuli satu sama lain, barang siapa yang menghujat satu sama lain sama dengan menghujat Allah, karena manusia itu merupakan gambaran Allah. Oh. Masya Allah, ternyata Katolik nih ajarannya luar biasa ya Nandar ya. Iya, santun Baik banget lah mereka Katolik. ini ya. Santun-santun. Kenapa mereka berbeda ya sama yang menghujat
agama kita itu loh Nandar, yang bilang Nabi kita dibilang pedo, dibilang Nandar Iya. monyong, aku nenek gayung, si Edi, si Yuli, Agatha, si Erka. Kenapa ya? Saya kalau Kok bisa ya? Saya kalau- Bapak ini baik sekali. saya kalau tapping bahwa saya nyamar jadi Islam, saya sumpah loh. Demi Tuhan Yesus Kristus, saya bersumpah bahwa saya Katolik. Tuh. Tidak nyamar. Tidak nyamar saya. Bapak memang luar biasa, Pak. Terima kasih telah bergabung di room kami ya, Pak ya. Pak, nanti kalau saya dengan nanya Abang Nandar, Nandar udah dua kali ya. Udah dua Oh, kali saya Masya- gabung sama Abang Nandar. Ya. kalau menurut Bapak Nandar ini termasuk penghujat nggak, Pak? Kalau Abang Nandar mewartakan kebaikan dan kebenaran, berarti itu yang disenang oleh atau itu yang diwartakan oleh Allah kepada manusia. Oh, Ketika memberikan ajaran yang Luar benar, biasa, ya. yang baik, yang sejuk, yang menyegarkan, yang menambah ilmu dari manusia itu yang mendengar, maka ini yang disenang oleh Allah. Karena semua Pak, firman izin ya Pak. Sebenarnya Nandar ini tuh, Pak, ajaran Nandar tuh sebenarnya sejuk. Yang nggak sejuk mukanya aja, Pak. dibuatin itu. Abang Nandar ini pintar, dia buat kumis, buat jenggot. Nah, itu. Kalau saya asli, saya nggak ada. Saya asli, Bang. Saya asli, Mbak. Nah, kalau jelek itu diidentik dengan jelas keren gitu loh. Kalau Pak, Abang Bapak Nandar, lihat ya. Ya. Nandar ini Pak ya. Sebenarnya kan dia kan kelihatan ganteng tuh Pak. Aslinya monyong loh Pak. dan Dimaafkan Pak, kalau Ripa ini memang suka jujur orangnya, terlalu jujur. Memang kenyataannya sih. Mbak, ini saya mau sampaikan, Pak ya, sebagai Iya saudara. Pak. Siap Jadi Bapakku. memang ada guyon, ada humor itu. Humoris itu butuh. Tapi jangan disimpan dalam hati ya, bahwa Enggak Pak. memang saya mengimani begini. Kita bayangin aja, selama hidup memang dia cantik. Selama hidup dia hidup cantik. Dia ganteng, dia kaya, dia pintar. Tetapi begitu dia nafas terakhir, apa ya? Jadi jenajah ya Benar Pak. juga ya? kata Bapak. Ih, Bapak tuh kayak Islam banget loh ajarannya Pak. Kami tuh lebih Katolik mengutamakan jauh nanti beda dengan kematian. Islam. Katolik Maksudnya itu enggak. beda. Enggak, Bapak ini kok pemikirannya sama seperti kami umat Islam loh Pak. Karena kita mementingkan hari akhir kita, bukan waktu kita terlihat hidup ini. Bapak tuh kalau misalkannya nih, nanti kalau ada NU Katolik nih, kayaknya Bapak tuh sikap Bapak tuh sama seperti orang NU, orang Muhammadiyah, orang-orang Islam. Bapak hati-hati loh, nanti dituduh sebagai Islam nyamar loh Pak. Biasanya kalau ada orang Kristen yang baik kepada kami dituduh Islam nyamar Pak. Saya sudah sumpah tadi bahwa memang saya Katolik. Artinya begini, percuma di dunia ini pintar, Mbak, percuma di dunia ini kaya, percuma di dunia ini cantik, percuma di dunia ini ganteng, karena tidak dibawa dalam alam kubur. Tidak dibawa dalam alam kubur, tidak dibawa. Yang ada hanya sisa tengkorak. Jiwanya diangkat kalau dia berbuat baik. Kalau jiwanya di neraka karena memang dia buat jahat, gitu aja, simpel. Barang siapa berbuat Iya, iya. baik maka disenangi oleh Allah, dan dia pasti akan diangkat ke surga untuk bersama para malaikat dan orang kudus di surga, bersama para nabi, para rasul, dan gitu. Tapi kalau kita membenci orang, memfitnah orang, Lucifer bilang apa? Come to back papa, come to papa, come to papa. Lucifer bilang, Wah, come to Papa. ya. Wah, Pak, aku malah pengen dipanggil come to Papa, come to Papa. Ya, makanya saya menyadari, Abang Nandar, saya menyadari bahwa dalam diri saya itu ada dua roh dari sebelah kiri dan sebelah kanan, atau roh baik dan roh jahat. Jadi ketika kita berbuat baik, maka roh
Udah naikin. Silakan Lanjut, kamera Pak. enggak? Gak usah. Nah, Ya gitu. lanjut Pak. Artinya dalam pribadi saya yakin semua sama umat manusia ada dua roh. Ada dua roh yang diciptakan oleh atau yang ada di manusia itu. Roh baik dan roh jahat. Ya. Kalau kita selalu membenci orang, selalu mau menipu orang, mau niat membunuh orang, mau menjelekkan orang, itu roh jahatnya menang. Kalau dia niat membantu orang setiap hari, mencintai sesama, lalu menolong orang lain, tidak menebarkan fitnah bohong, itu berarti roh benarnya, roh baiknya menang. Kan gitu. Kalau kami disebut Roh Kudus, berkarya dalam roh pribadi Keren kami. sekali. Bapak keren sekali. Mantap Bapak ini loh. Dalam ajaran Katolik itu ketika dia berbuat baik kepada sesama, maka Roh Kudus berkarya dalam roh pribadinya. Tapi ketika dia membunuh orang, menjelekkan orang, menipu orang, memfitnah orang, berarti roh jahat menguasai pribadinya, atau disebut setan membisikkan kejahatan di dalam dirinya. Pak Nandar ini sering kali dipitnah loh Pak. Kasihan kali lah dia Pak. Udahlah mukanya jelek, monyong Pak, dipitnah lagi Pak. Nanti imannya Nandar itu kuat jadinya. Ayo telepon. Ada telepon. Ada telepon. Iya Pak, kalau Protestan ini banyak fitnahnya Pak. Aku dipitnah SPBU, dipitnah. Dibilang Galus. kerja di Iya. SPBU Pak. Dibilang dia rumahnya kebakaran Pak. Iya. Dibilang dia pacaran sama aku lah Pak. Jahat-jahat Pak. Roh-roh kegelapan Iya, Pak. yang ada di bawah. Kenapa ya kalau Protestan itu suka pindah Pak ya? Nandar katanya ini, Nandar katanya SPBU, tidak lulus kuliah, cuma Sekarang- lulus SD. Kenapa ya kalau sekarang Katolik sama Protestan beda ya Pak ya? Sekarang begini Ndar, saya mau tanya, mampukah mereka untuk mengatai diri sendiri? Nggak mampu ya? Pasti saya yakin mereka nggak mampu. Hanya tahu mengatain orang lain. Ya. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, kenapa hanya Protestan yang menghina saya gitu? Kenapa Katolik enggak? Ini apa yang menyebabkan nggak ada satupun Katolik yang menghina saya kecuali si RK itu sama si Joseph? Kenapa? Nah ini saya juga tidak mengetahui sejauh seperti apa, mendalami bahwa apa alasan atau dasarnya mereka sampai ngata-ngatain. Mungkin aja Abang Nandar mungkin pernah kata maki mereka kah? Kata-katain mereka kan? Nah itu Buktinya makanya kalau enggak, kalau sama Bapak kan nggak pernah tuh, saya nggak pernah maki-maki kan? artinya begini, kalau tidak pernah maki-maki mereka, mengapa sampai begitu? Ada apa? Itu berarti Itu Pak, mereka tuh punya roh-roh kegelapan dalam dirinya karena uang Roh Pak. Mereka kegelapan, jual ya? agama. Atau reinkarnasi dari Martin Luther, roh Martin Luthernya, roh protesnya turun ke mereka bener ya? aduh ini kembali ke Martin Luther, kembali ini gimana? Iya Martin Luther, biangnya itu Martin Luther Pak. Kalau Martin Luther tidak membelot dari suksesi apostolik dari bapak-bapak gereja, itu nggak akan ada mereka-mereka ini. Gara-gara Martin Luther itu. Abang Nandar, saya mau kasih tahu ke teman-teman Boleh. yang masuk gabung live di streaming ini, khususnya untuk saudara-saudara saya di Katolik. Kalau izin ya Abang Nandar ya. Boleh, silakan Pak. Nah, kalau memang orang yang bergabung di TikTok ini atau live-nya Abang Nandar, ketika dia agama Katolik, jalankanlah ajaran itu yang baik dan benar. Kita tidak boleh saling membenci satu sama lain, tidak ada guna. Tidak ada manfaat membenci orang lain, tidak manfaat. Jauh, surga itu jauh, Abang Nandar, surga itu jauh. Karena susah untuk berbuat baik. Neraka itu dekat. Karena mudah untuk berbuat jahat. Ya.
Orang ini kenapa hobinya cita-cita mau masuk neraka? Kenapa? Ketika orang masuk neraka itu orang yang menghujat orang lain, orang yang membunuh orang lain, orang yang memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain. Itu orang yang masuk neraka itu. Ketika mereka menjelekkan orang lain satu sama lain, menghujat satu sama lain, tidak pernah menyadari bahwa dia menghujat diri sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa manusia ini hidup hanya seorang. Jadi stop untuk menjelekkan satu sama lain. Tidak ada guna, tidak ada untung. Apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian rasakan itu akan tercatat di dunia akhirat. Iya, betul. Sejahat itu Pak mereka. Kan saya bilang nih, saya akan hapus akun TikTok saya kalau ada orang Protestan yang mampu menunjukkan saya bekerja di SPBU mana, nomor seri berapa, dan siapa manajernya. Kalau ada, saya hapus akun TikTok saya ini. Jadi mereka itu nyerang-nyerang saya terus Pak. Nandar SPBU, Nandar nggak lulus kuliah, wah pokoknya semuanya lah. Nandar lulusan SD. Ya udah, iya aja deh. Karena prinsip saya begini, saya tidak usah repot-repot mendeskripsikan diri saya kepada siapapun. Orang yang membencimu tidak akan percaya itu, dan orang yang mencintaimu tidak butuh itu. Ngapain saya harus repot-repot? Nih saya sarjana, nih saya ini, saya itu. Nggak usah. Ya. Terima kasih Bapak atas kebaikannya. Memang orang-orang Katolik ini sangat baik. Kalau Protestan Pak, semua penghujat di TikTok, di YouTube itu nggak ada yang Katolik. Rata-rata itu Protestan. Abang Nanda, Bahkan si RK walaupun Katolik sama si Joseph masih bagus sama si Nandar. Nah, Walaupun ini adalah penghujatnya. si RK ini mantan pendeta Protestan. Oh, pantesan. Iya, si Joseph juga dulunya Protestan. Kalau si Joseph ya. masih dicurigai tuh Pak Katoliknya Pak, kayaknya dia pembenci. Dia murtadin tuh si Joseph, hati-hati loh, dia bisa menjelekkan Katolik loh itu Joseph itu loh. Iya, sebenarnya di dunia ini yang tertinggi adalah akhlak. iya betul. Yang tertinggi di atasnya pribadi manusia itu adalah akhlak. Percuma dia pintar kalau akhlaknya dibawa. Percuma Betul. dia kaya kalau akhlaknya dibawa. Percuma dia ganteng kalau akhlaknya dibawa. Yang dicatat di Betul. dalam ajaran kami ketika dia di dunia akhirat, Tuhan tidak pernah tanya, Anda tamat apa? S1, S2? Kalau S2 Anda di surga, kalau SD di neraka. Tidak. Anda tidak tanya, Anda punya mobil berapa, rumah mewah berapa. Kalau tidak ada rumah mewah, Anda di neraka. Tidak. Tuhan hanya tanya tentang perbuatan, laku kita. Akhlak itu nomor satu, sifat kita. Jadi percuma kita pintar. Yang bilang kita botol itu bodoh dan tolol itu harus refleksi diri, apakah dia sudah pintar, kan gitu. Jadi Abang Nandar, terima kasih. Saya salut karena 2000 mata memandang ini di live ini. Saya lihat bahwa Abang Nandar ini sudah mulai kalem, sudah mulai dingin. Saya senang, sejuk itu. Karena yang naik Katolik, yang karena yang naik Katolik Kita tergantung Pak. tergantung orang kita. Karena yang naik orang Katolik, orangnya baik Bapak. Oke. Kalau saya Mbak ya, Bang Nandar ya, dalam pribadi saya, dalam implementasi iman saya, ketika api dibalas dengan api terbakar. Saya tidak bikin Bentar malu Pak, Katolik. kita ada tamu dulu Pak. Ya, saya tidak pernah bikin malu Masa Katolik. Bapak kayak Siap. gini? Bentar. Masa Bapak dibilang bikin malu Katolik, orang sebaik ini harusnya orang Katolik bangga loh. Malah dibilang sama Protestan di bawah Bapak bikin malu Katolik. Kalian sadar Bapak ini Katolik tuh keren juga. Banyak orang-orang Katolik yang baik, contoh seperti Paus yang kemarin yang meninggal itu Paus yang sangat baik loh. Kalian itu nggak boleh gitu. Bapak ini satu agama, satu Tuhan sama kalian. Masa kalian kayak gitu ngomongnya? Kalau aku kalian hujat nggak apa-apa. Kalau Yonatan Nandar nggak apa-apa. Karena kami udah biasa kalian hujat. Bapak ini salah apa? Dia menasehati aku sama Nandar kok. Kami menganggap beliau seperti orang tua kami. Apa salahnya beliau menasehati kami dari kalangan Katolik? Emangnya kalau menasehati itu harus sama agamanya? Bapak ini Katolik.
Ketika dia membawa ajaran yang baik, dia memahaminya dengan cara baik, lalu diajarkan aku sama Nandar sebagai anak-anak muda, anak-anak milenial, kita masih muda kan Nandar? Nah, apa salahnya? Diam dulu Dedi diam dulu Dedi, pasti kayaknya Protestan deh. Jadi akhlak itu didahulukan. Bapak ini aja paham arti akhlak loh. Ya. Jadi tolonglah jangan menghina Bapak ini. Jangan menghujat Bapak ini. Gara-gara Bapak ini kami berdua jadi dapat pencerahan pagi ini loh, bahwa kita harus santun. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kata Bapak ini. Kenapa kalian malah menghujat Bapak ini loh? Aku nggak terima kalian kayak gitu loh. Dasar kalian ini ya. Makanya kalian jangan banyak nonton debat-debat hujat. Jadinya kayak gitu kalian. Kami di sini mau mengedukasi.